Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Purwayanti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 1 Sipang, Kabupaten Garut. Pada kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus koneksi antar materi modul 2.3 yaitu calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Pada modul 2.3, saya mempelajari supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri pada setiap guru di sekolah. Pendekatan yang digunakan yaitu coaching yang memiliki 3 prinsip, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik yaitu praobservasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. 1. Cemas. Sebelum mengetahui dan memahami isi materi modul 2.3, saya merasa cemas karena khawatir tidak mampu mempraktikannya karena materi di modul ini merupakan hal yang baru bagi saya. Kedua, senang. Saya merasa senang saat mampu melaksanakan praktik coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. 3. Optimis. Saya merasa optimis dapat mengaplikasikannya di lingkungan sekolah maupun keseharian saya. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan coaching menggunakan alur Tirta sesuai prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee maupun supervisor atau pengamat. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali potensi coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah mempelajari modul 2.3, kompetensi saya mulai berkembang yang ditandai dengan mampu mempraktikkan coaching menggunakan alur Tirta, baik secara coach, coachee, dan supervisor atau pengamat. Setelah saya mempraktikkan coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dan emosi dari asumsi-asumsi pribadi sehingga muncul kematangan diri agar sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaan kritis. Bagaimana agar coaching untuk supervisi akademik dapat diterapkan di lingkungan sekolah? Coaching untuk supervisi akademik dapat diterapkan di lingkungan sekolah jika kepala sekolah memiliki pengetahuan mengenai coaching untuk supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi akademik bukan hanya sebagai bahan penilaian kinerja guru, melainkan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru. Dalam supervisi akademik harus ada percakapan pra-observasi atau perencanaan yang akan dilakukan guru dan pasca observasi atau tindak lanjut atau umpan balik dari pelaksanaan observasi yang dilakukan guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching untuk supervisi akademik berdampak positif pada pemimpin pembelajaran yang fokus pada kepentingan murid.
Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal penting dalam lingkungan sekolah. Untuk mewujudkannya, guru harus memiliki kemampuan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus memiliki pemahaman tentang perkembangan murid secara mendalam seperti aspek kognitif, karakter, dan sosial emosional. Sehingga tujuan dari coaching untuk supervisi akademik yaitu meningkatkan kompetensi guru dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dapat tercapai. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberatnya adalah memberikan pemahaman tentang coaching untuk supervisi akademik kepada komunitas sekolah dan mengubah pandangan yang umumnya menganggap bahwa supervisi akademik hanya sebagai evaluasi rutin yang dilakukan kepala sekolah atau pengawas terhadap kinerja guru. Namun seharusnya dijadikan sebagai panduan untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang bisa dilakukan yang pertama yaitu melakukan sosialisasi supervisi akademik pada kegiatan rapat guru untuk menyatukan persepsi tentang makna supervisi akademik. Alternatif solusi lainnya yaitu memberikan contoh praktik coaching untuk supervisi akademik melalui media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, namun hanya sebatas mengamati kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dan memeriksa administrasi kelas tanpa adanya kegiatan percakapan praobservasi maupun pasca observasi. Penerapan di masa mendatang. Di masa yang akan datang, kegiatan supervisi akademik ini harus dijadikan sebagai bagian dari peningkatan kompetensi akademik guru dengan menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki murid. Begitupun dengan coaching, yang mana harus memaksimalkan potensi coaching agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Pada pembelajaran sosial emosional, teknik mindfulness dilakukan untuk membuat suasana menjadi lebih kondusif dan fokus. Begitupun pada coaching, menggunakan teknik tersebut agar dapat fokus sehingga kehadiran penuh saat coaching dapat terwujud. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Coaching adalah gaya pembinaan dengan cara berkomunikasi yang lebih banyak mendengar secara aktif serta bertanya untuk menggali lebih banyak serta memberikan umpan balik positif yang konstruktif dalam rangka menggali pencapaian potensi diri dari orang yang dituntunnya atau coaching. Kepala sekolah harus memiliki keterampilan mendengarkan dengan baik, kemampuan bertanya yang jitu, dan pengelolaan emosi yang matang sehingga dapat sabar, berempati dalam melakukan coaching dengan guru. Itulah pemaparan materi mengenai koneksi antar materi modul 2.3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.